Kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talabidatihi fid daraini amin. Imam Ibn Athaillah menyebutkan dalam munajatnya, panjatan dan aduan-aduan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu tentang kelemahannya, tentang kekurangannya, tentang kesalahannya, mengajari kita, ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, kaifa takiluni, bagaimana engkau akan melepasku, menyerahkanku kepada selainmu. Waqad takaffaltali, sementara engkau telah menjamin segala urusanku. Maknanya di dalam memohon itu harus membangun keyakinan bahwa kalau kita mengadu kepada Allah, berdoa itu kan kita ingin mengadukan hajat kita, maka kita harus benar-benar punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar bahwa Allah lah yang maha kuasa mengkabul hajat. Sehingga mengadu, ya Allah, tidak mungkin ya Allah kepada selainmu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, engkau yang telah mencukupiku ya Allah. Makanya meyakini, ya Allah, tidak mungkin kau akan serahkan aku kepada selainmu, sebab yang maha kuasa hanya engkau ya Allah, maka aku mohon kepadamu ya Allah. Sanjung dulu Allah. Dan begitulah caranya. Allah tidak perlu dengan sanjungan kita, tapi adab kita meminta ternyata dengan menyanjung dulu. Kalau kita kiaskan dengan manusia juga sah dalam istilah cara. Cuman kalau manusia cenderung menjilat nanti. Kalau kepada Allah namanya kita menghambakan kita. Kalau kita ingin minta kepada seseorang, Anda orang Masya Allah, Alhamdulillah, dilapangkan rezekinya. Kemudian setelah itu ngomong, ini ada hamba Allah yang punya hajat, bagaimana Pak Haji? Kan begitu ya? Tapi kalau belum apa-apa sudah suudon, ada model ente ini gak kira bantu orang, tolong ini ada orang, enak, kurang ajar, sama manusia aja kurang ajar. Lah kok kepada Allah kok suudon, bagaimana? Harus khusnudon. Allah maha kuasa, engkau maha kuasa untuk mencukupi semuanya ya Allah, engkau maha kuasa dan tidak ada yang menghalangi kehendakmu ya Allah, dan aku sangat lemah ya Allah, maka ya Allah kabulkan hajatku. Lah itu pantas, itu kan adab memohon. Sehingga dalam panjatan doa kita tidak anjurkan mengucapkan Alhamdulillah dulu, sanjung Allah. Kan begitu dalam berdoa kita mendahulukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaifa akhibu, atau ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa menjadi terhalang daripada kebaikan? Nggak mungkin. Wa anta al-hafiyyu bi, sementara engkau adalah zat yang meliputiku dengan kebaikanmu untukku. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon kepada Allah bahwa tidak mungkin kita disia-siakan oleh Allah. Sehingga dalam keadaan apapun enteng, mudah bagi dia, bagi seorang hamba. Sehingga di saat diberi sakit, dia langsung melihat, ini tidak akan mungkin sia-sia. Tentu ada sesuatu yang akan Allah berikan kepadaku. Nggak mungkin. Nah, selalu begitu. Jadi dalam keadaan apapun bagi dia adalah nyaman. Dia meyakini betul. Nggak mungkin Allah menghalangiku dari kebaikan, karena Allah adalah maha baik yang meliputi dengan kebaikan. Sehingga dia langsung menyadari kalau seandainya tampak bagiku tidak baik, tentu ada kebaikan yang disembunyikan di balik ketidakbaikan. Dan itu hanya orang berakal dan orang yang cerdas, yang sadar. Kecuali adalah anak kecil yang belum paham. Kalau ditusuk jarum itu berarti seolah-olah menyiksa, makanya dia lari. Dikasih obat pahit, mati nggak mau. Tapi yang gede kan ngerti, diminum obatnya. Seperti itu. Karena dia paham. Begitu juga orang yang kenal Allah, di saat diuji dia tidak langsung patah, putus asa, marah. Oh enggak, pasti mengatakan, ada sesuatu di balik ini. Di balik ujian itu naik pangkat, Allah akan husnudzon, langsung mendapatkan yang ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Ha ana atafassalu bi faqri ilaik. Saat ini ya Allah, aku bertawassul dengan kefakiranku. Maksudnya apa?
Ya Allah, aku mohon kau kabulkan hajatku. Dan modalku menghadap kepadamu apa ya Allah? Ya kelemahanku dan kefakiranku. Wah, ini tambah mantap. Tidak usah modal, aku punya ini. Tidak usah lah, apa ente bilang, kalau ente minta modal ente menampakkan kelemahanmu, dikasih oleh Zat yang Maha Kuat. Ana tawassul bi fakri ilaik. Kefakiranku, aku bertawassul, aku mohon kepadamu ya Allah dengan perantara kelemahanku sendiri atau hajatku kepadamu ya Allah. Maksudnya gini, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ini tidak punya modal dan bekal, kecuali bekalku adalah kesadaranku tentang hajatku kepadamu ya Allah. Kalau kepada manusia, tidak ada yang membawaku ke sini kecuali karena aku hajat kepadamu. Dan tidak aku memilihmu kecuali karena aku menduga kau akan memberiku. Nah, itu kan kepada manusia. Kepada Allah, memang kita tidak boleh, walillahil mathalul a'la, menggampangkan pemahaman yang kami hadirkan ini. Kepada Allah juga demikian. Kita dengan kefakiran kita, kelemahan Allah. Sehingga kalau memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Kan begitu. Mohonlah kepadaku, doalah kepadaku, niscaya akan aku kabul. Ini kan ada syarat. Doa itu kan memohon untuk dikabul. Syarat memohon itu harus ada kesadaran penuh kalau dia itu lemah di hadapan yang dimintai. Nah, kalau minta dengan kesombongan ya nggak dikasih. Astajib yang bakal dikabul Allah tanpa kesombongan. Maka menyadari dirinya di saat memohon itu penting, namanya khusyuk dalam berdoa. Kemudian atawassul ilaika bi fakri ilaik, ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawassul, akan aku jadikan sarana modal aku menghadap kepadamu ya Allah, ya hajatku kepadamu ya Allah. Wa kaifa atawassul ilaika bima huwa muhalun ayasil ilaika. Lagi menampakkan kepada ya Allah, modalku menghadap kepadamu adalah kelemahanku. Jadi aku ini benar-benar lemah ya Allah, modalku yang aku jadikan sarana untuk menghadap kepadamu ada sesuatu yang gak akan mungkin sampai kepadamu. Aku menghadap kepadamu ya Allah dengan modal kefakiran, dan kefakiranku ini menjadikan susah sampai kepadamu ya Allah. Mengaku tidak mampu, tidak punya apa-apa. Ini adalah menampakkan aku sangat lemah ya Allah di hadapanmu. Maka khudh biyadi, ambil tanganku, ambilku ya Allah, tolong aku. Lah begitu. Kalau ingin minta pertolongan kepada Allah, tampakkan penghambaanmu. Ini kan bahasa yang dikemas oleh Imam Ibn Atha As-Sakandari dalam munajatnya yang indah. Kaifa ashku ilaika hali, ya Allah, bagaimana aku akan mengadukan keadaanku kepadamu. Ya Allah, aku lemah, aku sakit. Ini kan sebetulnya kan apa ini yang aku lakukan? Oh, engkau tahu ya Allah. Gila loh. Engkau tahu. Wa huwa la yakhfa 'alaika, apa yang aku adukan engkau sudah tahu. Seperti yang disampaikan, dikatakan Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebetulnya sudah cukup pengetahuan Allah atasku, enggak perlu lagi. Sebetulnya Allah sudah tahu apa yang aku minta. Jadi sebelum kita doa, Allah tahu atau tidak? Tahu. Lalu untuk apa kita berdoa? Seperti Imam Haddad, fadu'ai wabtihali, panjatan doaku, munajatku dan pengaduanku ini adalah syahidun li biftikari, untuk membuktikan bahwa memang aku punya hajat kepadamu ya Allah. Ya, ini jadi kalau kita menghadap kepada Allah dengan kesombongan, ya makanya di dalam menghadap kepada Allah harus tampak ta'abbud, namanya ta'abbud ibadah, penghambaan. Tampakkan dirimu seorang hamba, maka kita semakin mulia kalau kita semakin merasa diri kita hamba di hadapan Allah. Tawadhu, ya gitu. Am kaifa ashku ilaika, bagaimana aku mengadu kepadamu ya Allah, sementara engkau sudah tahu apa yang aku adukan. Maka aku mengadu karena engkau menyuruhku mengadu. Sehingga nanti derajat tinggi kalau orang berdoa, ini Pak, orang berdoa itu kan ud'uni astajib lakum, ud'uni, doa itu
Jangan dijadikan sarana. Kita harus bisa sampai pemahaman doa itu adalah ya ibadah. Sampai dikatakan oleh Nabi, mukhul ibadati. Saripati ibadah itu ya doa, menampakkan penghambaan. Jadi kalau kita berdoa itu karena kita diperintahkan. Jadi dalam berdoa orang yang dengan penuh kesadaran, maka berdoa itu adalah kita memenuhi permintaan Allah, ud'uni, untuk berdoa. Tapi yang terjadi pada kita apa? Kita berdoa karena memenuhi permintaan kita. Kan beda. Karena saya punya hak ini permintaanku. Sehingga menjadikan doa itu sarana untuk sampai. Kalau sudah sampai lupa nggak doa, itu kan banyak begitu. Itu nangis tiap malam karena anaknya lagi ujian, mau daftar kuliah biar diterima. Setelah diterima lupa. Ini waktu mau nikah, masya Allah, rajin di barisan paling depan. Bukan ente loh, jangan takut. Setelah dapat istri nggak kelihatan lagi. Bukan ini. Ini sebuah contoh. Ini jangan. Ini boleh itu karena berdoa bukan diyakini sebagai ibadah yang harus dilakukan. Hanya sarana doa. Setelah selesai lupa. Tapi kita harus menjadikan doa itu bagian daripada ibadah itu sendiri, bahkan saripati, karena penghambaan. Kalau orang yang doa ibadah yang lainnya kadang tampak biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah namanya berdoa menyadari kekurangannya, lalu diadukan kepada Zat yang maha kuasa dan maha kuat, maha kaya, ya Allah, aku lemah. Nah ini semuanya Imam Ibn Athaillah ngajari, sadari kelemahanmu, adukan kepada Allah. Dan kamu harus yakin bahwasanya di saat kau ngadu pada Allah, Allah sudah tahu. Lalu kemana mengadu? Untuk menampakkan bahwasanya aku adalah lemah. Am kaifa ashku ilaika hali, bagaimana aku mengadukan kepadamu ya Allah tentang keadaanku, wa huwa la yakhfa alaik, sementara keadaanku sudah tidak tersembunyi bagimu ya Allah, engkau maha tahu. Am kaifa utarjimu, masih banyak am kaifa utarjimu bimaqali wa huwa minka baraz, bagaimana ya Allah aku akan menjelaskan dengan lesanku semua yang tersembunyi di dalam kalbuku dan harapanku, angan-anganku. Gimana aku akan menerjemahkan dengan bahasa apa? Sementara itu semua baros tampak bagimu ya Allah. Unek-unek sudah tahu. Jadi tidak lain bahwasanya yang aku lakukan ini karena aku hamba, gitu saja, penghambaan. Maksudnya ya Allah, pakai bahasa apa yang harus aku ucapkan untuk menerjemahkan yang ada di hatiku? Engkau sudah tahu. Utarjimu maqali, bagaimana aku menerjemahkan dari apa yang aku inginkan, aku harap engkau sudah maha tahu itu semuanya. Am kaifa takhibu amali wa hiya wafadat alaika. Ini termasuk sudah mulai masuk. Bagaimana akan ya Allah, bagaimana akan tersia-siakan harapanku, kandas harapanku, sementara wafadat ilaika, harapanku sudah kau ketahui, sudah sampai kepada. Maksudnya apa? Aku yakin ya Allah, engkau akan mengkabul semuanya, karena aku menghadap Zat yang maha tahu, aku menghadap Zat yang maha kaya, aku menghadap Zat maha kuat. Maksudnya apa? Lanjut, am kaifa la tahsunu ahwali, maksudnya gini, ya Allah, kalau sudah begini nggak mungkin, engkau kan maha kuat, engkau maha kuasa ya Allah, engkau maha tahu ya Allah, bahkan yang tersembunyi di hatiku engkau maha tahu, dan aku punya hajat kepadamu ya Allah, dan engkau berjanji akan mengkabul. Bagaimana tidak menjadi baik keadaanku? Ini khusnudan kepada Allah. Bahkan dalam berdoa kita harus khusnudan. Am kaifa la tahsunu ahwali, bagaimana ya Allah, di saat seperti ini kok aku tidak menjadi baik? Aku menghadap kepadamu Zat yang maha kuat. Nggak mungkin kalau aku menurunkan tanganku lalu tidak kau kabul. Dan engkau telah berjanji, udhuni, mintalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan kabul. Nah ini adalah sebetulnya ya cara berdoa yang indah, menyadari kelemahannya, menyadari keagungan Zat yang maha agung, kemudian menyodorkan permohonannya.
Ini kepada Allah zat yang maha agung, dan itu ternyata cara ini berlaku di antara kita kepada siapapun, kepada orang tua. Kalau pengen minta baru salah, istighfar dulu. Jangan salah tiba-tiba minta, wah beli sepeda. Ente belum minta maaf, minta sepeda. Baik dulu sama ayahanda, hormat dulu, dan begitu adab, dan begitu diajarkan adab kepada Allah. Ini juga berlaku adab kita kepada sesama. Dan Allah maha pemurah, sementara manusia kadang ada marah, ada dendam. Allah maha kasih, dan memang Allah maha kuat, maha pedih dengan hukumannya bagi orang yang tidak mau bertobat, membangkang terus menerus, tidak mau kembali kepada Allah. Tapi kalau manusia dengan hawa nafsu yang marah. Tapi cara ini berlaku. Kalau kita ingin minta kepada ayahanda kita baru melakukan kesalahan, dia bilang, abah mohon maaf kemarin kesalahan kami bah, ya sudah tak maafkan, nah besok lagi bah saya pengen ini bah, dikasih karena kita sudah damai. Seperti itu. Kepada Allah Jalla Jalaluh, cara berdoa yang sesungguhnya maka adalah menampakkan penghambaan. Maka kan janjinya astajib lakum, niscaya aku akan kabul. Dan niscaya akan aku kabul, tidak mungkin Allah ingkar janji kalau memang doa kita tuh benar terpenuhi syarat-syaratnya. Lah doanya itu ngejek, nggak serius, nggak tahu ngomong apa. Betul Allah. Doa kayak ini doa tuh dengan orang saja, dengan sesama manusia yang dia sama satu pangkat dengan ayah itu, kita ya minta duitnya ya, olehnya ke sana. Sementara dengan Allah itu yang kita hadapkan adalah hati kita khusyuk, menyadari Allahumma qad kafani ilmu rabbi, atawajjuh ilaika ya Allah, inni wajjahtu, ya Allah aku mohon, Allahumma ikfini bihalalik, terus minta. Begitu baru sah permohonan. Ini adalah gambar tentang munajatnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ayo, jika kita berdoa, sadari bahwasanya kita betul-betul punya hajat. Hajat kita ini apa? Kita hadapkan di hadapan Allah. Dan kita sadari bahwasanya nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu kecuali pertolongan Allah. Baru ya Allah berikan pertolongan kepadaku untuk ini, untuk rezekiku, untuk anakku ya Allah. Aku kewalahan dengan anakku. Sadari, hadirkan kelemahan kita. Nggak mampu. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Minta ya Allah, jaga anakku, jaga hartaku, jaga rumahku, jaga keluargaku, dan seterusnya. Inilah munajat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita lanjutkan dengan munajat selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.